pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan membacakan rencana pembelajaran semester pada pertemuan minggu kelima. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat mengetahui syariat Islam dengan baik dan mampu berislam secara kafah. Pada minggu kali ini kita akan membahas syariah Islam yang terdiri dari definisi dan landasan hukum, sumber syariah Islam dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Unsur-unsur syariah Islam, definisi dan contoh. Yang pertama adalah ibadah, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang kedua muamalah, yang ketiga nikah, yang keempat mawaris, yang kelima jinayah. Pembelajaran pada kali ini akan dilalui melewati SLC, ceramah dan diskusi dua arah. Untuk SLC 50 menit, TM 30 menit, dan diskusi 20 menit. Untuk indikator mengetahui dan memahami hakikat syariat Islam secara mendalam dan menyeluruh. Ini langsung PPT-nya, Pak. Baik. Mana wajahmu kok belum muncul? Bisa? Iya, Pak. Maaf, Pak. Sebentar, Pak. Apa error? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Wajatan al-mutalim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada iman jemaah sekalian, para mahasiswa sains, khususnya para mahasiswa teknologi rekayasa internet yang saya mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada minggu kelima kembali kita diberikan kemudahan dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali bisa membahas syariat Islam beserta hukum-hukum yang ada di dalamnya. Di mana di sini kita berharap pembahasan ini membawa berkah dan semakin mengukuh syariat Islam sebagai syariat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Syishar dari mana, Mas? Dari Blitar, Pak. Di dalam kamar ya? Ya. Blitar. Masih hujan? Maaf, Pak. Ya, lanjut Mas. Dibaca Mas. Syariat Islam adalah Baik. Definisi syariah Islam. Syariah Islam adalah aturan dan ketentuan Allah bagi para hamba-hambanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah, amaliyah, dan akhlakiyah. Dalam perkembangannya, syariah Islam mengerucut pada hukum amaliyah seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut dengan ilmu fikih. Jadi kalau dibilang ini enggak sesuai syariat ini, itu sebenarnya mencakup semua aspek. Jadi Islam itu sebagai agama itu secara garis besar dibagi menjadi tiga ya. Aspek akidah yang perwakilan dari rukun iman, lalu aspek Islam yaitu diwakili dengan syariat Islam, dan aspek akhlak yang mana adalah pengewakilan dari ihsan. Ihsan, kemarin kita udah belajar secara sekilas. Dan tiga-tiganya ini ya akan berkesinambungan dan berkolerasi sangat erat antara iman, Islam, dan ihsan. Namun pada perkembangannya
orang itu lebih cenderung mengatakan syariat Islam itu ya fikih Islami, ya karena sangat real mengajarkan tentang tata cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Ya, next. Lanjutnya, Mas. Antara akidah dan syariah. Akidah adalah semua utusan Allah dalam prinsipnya sama, yaitu mengesahkan Allah. Syariah adalah setiap utusan Allah membawa syariah masing-masing dalam menyembah kepada Allah. Walaqad walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulla an ya'budullaha wajtanibu taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah fasibaru fil ardi fa induru kaifa kana akibatul mukadzibin, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah takut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Surat An-Nahl ayat 36. Likulin ja'alna minkum syira'ata wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, itu bukan adalah ya. Jadi penjelasannya adalah dalam hal akidah, nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad SAW, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Saleh, semuanya itu. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, semuanya. Itu mengajak kepada menyembah kepada Allah dan mengesahkan Allah. Namun dalam tata cara menyembahnya, ada sedikit perbedaan. Menjelaskan dalam surat Al-Maidah itu, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi ada perbedaan walaupun tujuannya sama, yaitu menyembah kepada Allah. Contoh berpuasa. Berpuasa di zamannya Nabi Muhammad dengan di zamannya umat sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda. Kepada Allah. Tetapi dalam hal kriteria syariatnya yang agak berbeda. Jadi umat sebelum Muhammad itu kalau puasa tidak boleh bicara. Nah, di zaman Bani Israel juga cara bertobat itu membunuh dirinya sendiri. Itu dari Al-Baqarah itu. Tapi di zaman Nabi Muhammad ini bertobat itu cukup tidak mengulangi, beristighfar, seterusnya. Nah, ini contoh dari perbedaan syariat. Ya. Ada juga sih syariat yang dulu dilakukan. Kalau ada suara yang jelas bilang ya Mas. Next. Sumber syariah Islam, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Hilang suaranya Mas Besar. Apa internet saya lagi trouble ini.
Ya, Mas. Slide selanjutnya. Definisi dari Al-Quran. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir, berbahasa Arab, dan yang bernilai ibadah bila membacanya. Ini adalah terkait sumber hukum Islam ya. Di mana sumber hukum Islam itu ada 4 yang disepakati berbagai ulama, bermacam ulama ya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kita akan bahas satu persatu, tadi sempat error saya, yaitu Al-Quran. Coba Mas, tolong diakhiri dulu, lalu di-share ulang, soalnya di saya nggak berpindah itu. Baik, Pak. Jadi, Mas, jadi masalah Al-Quran itu kalau didefinisikan dengan definisi bahasa Arabnya adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad biwasitati malaikat Jibril, biwasitati Jibril tawaturan. Ya, tawaturan billah al-arabiyyah. Kemudian apa? Al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi Anda baca Quran itu diberi pahala. Diberi pahalanya tidak per surat tapi per huruf berserta. Jadi ini berdasarkan apa yang disampaikan Rasul, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Gitu ya. Ya. Dan Al-Quran fokus itu 2/3-nya banyak berisi tentang kisah-kisah. Dan beberapa ayat, diantaranya kurang lebih 114 ayat, itu yang berisi tentang hukum-hukum yang disebut dengan ayat-ayat ahkam. Next, Mas. Jadi, saya jelaskan tadi, di mana Al-Quran itu menjadi sumber hukum utama dari yang lain, dan yang lain tidak mungkin tentang Al-Quran. Next. Ayat-ayat ahkam. Al-Quran memuat tentang hukum Islam sebagai sumber utama dalam syariah Islam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dari perintah dan larangan tersebut disebut dengan ayat-ayat ahkam. Ada ayat-ayat itu yang berkisah tentang akidah, ada yang berkisah tentang akhlak, ya kan? Tapi khusus yang keluar darinya hukum itu yang disebut ayat ahkam. Sunnah. Definisi sunnah. Perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad yang darinya dijadikan sumber hukum Islam. Hadis ahkam. Hadis ahkam adalah sunnah Nabi yang dijadikan sumber hukum syariah Islam. Untuk catatan, maka hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Nabi saja tanpa ada kaitannya dengan hukum bukan termasuk hadis ahkam. Ya. Jadi, Iman, begitu juga dengan hadis. Hadis itu banyak dan dari sudut pandang berbeda juga berbeda. Contohnya gini, ulama hadis melihat sunnah atau hadis itu dari apa yang keluar dari Nabi. Ya. Jadi baik itu sifatan, qaulan, wa amalan, wa taqriran. Baik secara sifat fisik Nabi, secara perkataan Nabi, perbuatan Nabi, semua versi ulama hadis itu adalah hadis. Ya. Kullu ma sadara 'anil Nabi. Namun fokus dari ulama syariat yang kita bahas yaitu fikih pada khususnya adalah pada hadis-hadis hukam yang keluar darinya hukum-hukum seperti keluar hukum itu ya kalau nggak wajib, makruh, sunnah, haram, dan mubah.
Nah, contohnya misalkan Nabi perlu kamar itu sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka hukum sholat di situ wajib karena ada perintahnya. Beda dengan ini apa ya, hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kondisi fisik Nabi, bagaimana kulitnya Nabi, bagaimana hidungnya beliau, itu nggak masuk dalam pembahasan sebagai sumber hukum Islam. Kita fokus pada hadis-hadis yang keluar darinya sumber hukum Islam. Ya, itu yang disebut dengan sumber dari syariat Islam. Lanjut, next. Jadi kalau ada orang yang ingkar sunnah, tidak mau karena mereka beralasan itu kan Nabi manusia, dia bicara, loh Nabi itu walaupun manusia, besyarun akan basar, tidak seperti manusia pada umumnya. Dan dia berbicara itu tidak dengan nafsunya. Dia menyampaikan seperti itu dalam hal hukum itu adalah mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, berasal dari wahyu. Next. Next, Mas. Tadi sebelum itu. Ya, Ijma. Ijma, definisi kesepakatan para mujtahid dalam sebuah masalah hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah. Contoh dari ijma adalah adanya ijma dalam penulisan mushaf Al-Quran. Ya. Itu ijma ya. Ijma itu kesepakatan para ulama, dan tidak sembarang ulama, tapi ulama yang sudah sampai pada derajat ijtihad. Derajat ijtihad itu kapabilitasnya sudah biasa tinggi ya. Dia paham tentang Al-Quran, hadis, ya. Bahkan seperti Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah hafal Quran, ya kan? Kemudian beliau itu ya umur 11-12 tahun itu sudah hafal Muwatta. Muwatta itu riwayat hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, ya. Dan itu kalian kalau sekarang mau jadi mujtahid kok hadis cuma hafal 10. Apalagi satu ya. Mas Bishar hafal berapa hadis, Mas Bishar? Kita hafal, Pak. Belum itu. Satu hadis nggak apa? Tidak, Pak. Oh, itu jadi jangan jadi mujtahid ya Mas ya, jadi teknisi yang mana? Iya, Pak. Itu orangnya harus cerdas teman-teman. Saya sendiri merasakan ya, ngafalin ujian 1 semester, ngafalin 300 hadis itu rasanya otak itu udah kembuk-kembuk gimana gitu. Itu belum pelajaran yang lain yang harus dihafal. Nah, kalau di YouTube itu kalau sok-sok mau apa mencaci maki Imam Ghazali, menghina ulama-ulama besar, itu saya cuma ketawa saja. Geli saya lihatnya itu, geli-geli gimana gitu ya. Kayak paling alim aja. Baru di atas orang yang berilmu itu faqadhu ilmin alim. Ya, orang yang berilmu itu selalu ada di atas. Apalagi belum sampai pada derajat ijtihad. Sesama mujtahid saja saling menghargai. Di antaranya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga mujtahid, Imam Malik juga sampai pada derajat ijtihad. Ya. Dia bisa mengambil sebuah hukum langsung dari hukum sunnah sehingga dia menghasilkan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya itu. Dan kalaupun berbeda mereka tidak sering beda sama zaman ini ya. Beda dikit. Wah, ini pokoknya di neraka semua yang beda sama dia. Itu yang masuk surga nantinya. Padahal surga itu terlalu luas kalau dia tempati sendiri sama. Tanda ini harus ditambah adatnya. Jangan nambah ilmu 2-3 kali ikut kajian, terus 10 kali ikut kajian sudah membitah-bitahkan orang, padahal hadis aja nggak hafal 1, 2, 3. Baik, itu ijma. Contoh ijma itu tidak terjadi
di masa Nabi. Karena kalau ada masalah, kalau di masa Nabi langsung menuju ke Nabi. Tetapi perlu diperhatikan, ijma itu tidak akan bertentangan dengan umumnya ayat dan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Jaga ya. Di zaman Nabi itu membedakan. Cium mushaf itu bid'ah. Kalau cium istrinya orang pasti itu bid'ah ya. Nah, Mas Bisyar, jangan dilakukan. Bid'ah paling menyesatkan itu istrinya orang dicium. Ini nyium mushaf. Itu. Dijawab sama yang nggak setuju. Ya gimana Nabi mau melakukan di zaman Nabi belum ada mushaf? Mushaf itu ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dan diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan saya Umar bin Khattab. Ya. Jadi yang berdasar ya pasti nggak mungkin dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi pun belum ada mushaf. Tapi para ulama, para sahabat pada saat itu untuk menyatukan penulisan mushaf itu karena banyak orang yang hafal Quran yang gugur di peperangan. Hanya takut nantinya punah dan Al-Quran ini tidak terselamatkan. Allah menjaga Al-Quran ini diantaranya adalah dengan banyak para penghafal Al-Quran. Dengan banyak orang yang mempelajari Al-Quran dan adanya juga jasa para sahabat saat itu ya. Next. Qiyas adalah menganggap sama antara sesuatu yang dinyatakan langsung dalam Al-Quran dengan sesuatu yang tidak tertera dalam Al-Quran secara langsung, dikarenakan adanya ilat atau sebab hukum tertentu. Rukun qiyas ada 3, yaitu al-far'u atau hukum cabang, al-aslu atau hukum asal, dan ilat atau sebab. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Diturunkan 30 juz, ya sudah 30 juz itu. Dan juga Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, pengantar kemudian tidak semua yang kita dapatkan ini tertulis dalam Al-Quran. Anda cari di Al-Quran sampai sobek-sobek, ada nggak pengharaman ganja, pengharaman topi miring, pengharaman cokre, lapen, dan lain sebagainya. Lapen itu langsung pening kalau minum. Ya. Maka ada metode pengambilan hukum namanya istimbatul ahkam, yang mana ini diambilkan dari syariat, dijadikan syariat, walaupun ada perbedaan hasil dari ijtihad. Paham ya? Ijtihad. Contohnya ijtihadnya Imam Syafi'i, hasilnya berbeda sebagian dengan ijtihadnya Imam Malik. Next, contoh. Contoh qiyas al-aslu, contohnya komer, hukumnya haram. Al-far'u, contohnya ganja, hukumnya haram. Ilat hukum, contohnya memabukkan, hukumnya haram. Jadi, Fathul Iman, di Al-Quran tidak pernah tertulis ganja ya. Yang ada itu hurrimat innamal khamru wal maisiru itu ya. Khamr yang diharamkan. Dan di saat para orang-orang jahiliyah itu mabuk-mabukan, itu enggak pakai ganja, cukrik, lapen, topi miring, berbintang, enggak pakai itu. Dia pakainya nabil. Habis itu fermentasi anggur. Harganya enggak murah, enggak kayak cukrik. Murmur tapi cepat mati. Nah, andaikan saja Al-Quran itu turun dengan redaksi pengharaman dengan mengatakan hurrimat alaikum nabid, innaman nabid, pakai nabid, maka sekarang nggak akan bisa digunakan. Tapi hebatnya Allah menggunakan redaksi
al-khamr. Ya, di mana khamr itu sampai ditanyakan oleh itu para orang-orang saat itu, apa itu khamr Nabi? Kullu muskirin fahuwa khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Dan kalau sudah kategorinya khamr, qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit atau banyaknya itu haram, najis. Hati-hati. Maka karena ganja itu ilat hukumnya yaitu sama-sama memabukkan, maka juga diharamkan sebagaimana khamr diharamkan dalam Al-Quran. Bisa dipahami Mas Gisar? Sahabat. Ya, terima kasih. Next. Unsur-unsur syariah Islam, yaitu dari ibadah, muamalah, nikah, mawaris, dan jinayah. Ya, jadi syariat Islam itu Anda bersyukur sudah mengatur hidup Anda dengan detail. Baik dalam hal pernikahan, baik dalam hal muamalah, ibadah, dan lain sebagainya. Tapi tolong harus dilakukan profesional. Jangan ibadahnya saja ikut Islam, tapi urusan nikahnya ikut orang Eropa, alias seks bebas. Oh, ibadahnya ikut Islam. Ya. Muamalah ikut Islam. Nikahnya ikut Islam. Tapi urusan warisan ikut adat istiadat Jawa. Yang mana di situ bertentangan dengan saya. Itu juga nggak boleh. Ya, harus orang itu totalitas semuanya mengikuti Islam. Jadi hal-hal yang hukum pidana yang mana kita tidak punya wewenang untuk melakukannya dengan kisos dan seterusnya, ya. Itu baru kita dimaklumi untuk tidak mengikuti, ya. Namun yang lain harus mengikuti sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Ini yang saya dapatkan, kadang orang itu berislam itu sesuai dengan nafsunya saja. Kalau pas ibadah aja ikut Islam, urusan bagi-bagi waris mah udah jangan dibagi 2:1, foto-foto anak itu ya wis, laki perempuan sama aja. Bagaimana itu? Ikuti Islam dengan utuh, ya. Next. Ya Allah. Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mahdah, tata cara, tempat, dan waktunya telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Murni hubungan antara kholik dan makhluk. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ghairu mahdah, tata cara tidak ditentukan secara detail. Tidak murni hubungan dengan Allah semata, tetapi bisa dengan makhluk dan dirinya sendiri. Contohnya semua perkara mubah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit saya bahas tentang ibadah. Kalau dibahas semua itu nggak selesai. Ibadah, muamalah itu isinya kan bisnis, bagaimana. Kalau dalam ibadah itu contohnya ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ya, orang-orang yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, dikit-dikit bid'ah itu kadang semua itu dianggap ibadah, ya. Kayaknya nanti di karakter syariah itu jelas. Kalau ibadah yang makruh itu memang harus detail. Kalau Nabi begini ya harus Nabi begitu. Kalau yang ghairu mahdhah maka ada keluasan, ya. Di mana ketika kita dianjurkan untuk memuliakan tetangga, ya kita muliakan, dan kebiasaannya berbeda-beda antara satu dan yang lain. Yang penting tujuannya memuliakan tamu atau memuliakan tetangga. Ya. Tapi kalau dalam urusan sholat, ini nggak bisa berbeda-beda.
harus sama dengan apa yang dilakukan Nabi. Kalau dalam urusan memuliakan tetangga mungkin Nabi pernah ngasih soto atau apa nasi marok ya, bahasa Arab itu pakai apa kuahnya daging yang direbus. Tapi di sini nggak harus pakai ngasihnya harus itu juga apapun yang halal bisa dikasih dengan niat apa memuliakan tetangga gitu ya. Next. Urgensi syariah. Yang pertama individu, kemudian keluarga, sosial, negara, dan dunia. Untuk Mas Bisar gimana maksudnya itu, Mas? Maka Maksudnya itu piye gambar ngono itu piye maksudnya Mas? Jelas no Mas. untuk kepentingan dunia didahulukan, kemudian negara, sosial, keluarga, kemudian individu. Gitu ya. Menurut saya begitu, Pak. Ya oke. Gak apa-apa ini menurut kamu. Jadi penerapan syariat itu silahkan dimulai dari individu. Apalagi yang ruang lingkup terbesar keluarga baru masyarakat. Jangan ujuk-ujuk, mari kita terapkan di dunia gitu. Paham maksudnya? Anda syariat itu tegakkan dulu di individunya, di keluarganya. Jangan terlalu apa langsung sendiri. Tidak akan bisa terjadi itu kalau kita sendiri umat Islam yang diberikan kebebasan beribadah saja. Ya, itu berapa persen sih yang ke masjid? Jangan tanya yang sering istiqomah sholat tahajud loh, yang ke masjid aja. Banyak masjid lodok itu. Alias masjid itu oblong-oblong. Ya, subuh paling di Blitar di masjid sampean berapa kali Mas? Kalau sholat subuh. Biasanya satu itu nggak nyampe, Pak. Terkadang. Itu berapa orang tuh Mas? Mungkin 7 sampai 6 gitu, Pak. Tuh, ya kan. Yang lain pada kemana? Gitu. Sawah kah pagi-pagi segitu? Mas Wisar gimana sholatnya? Ke masjid ya? Iya, Pak. Ya, kadang yang adzan ya yang ngimami ya makmumi ya dewean. Nah, akhirnya kesel sing adzan ya apa? Itu adzan ini subuh atau adzan itu jam 10. Ngomong waktu teko kabeh. Oh, ini gendeng nggak? Ya. Terus dari sing adzan, awakmu sing gendeng adzan ini jam 12 gak teko awakmu. Jam 10 teko. Ya waduh gendeng ya. Allah. Kita terapkan dulu dalam individunya, keluarga, sosial. Orang yang melakukan syariat melalui individu dan keluarga ini insya Allah akan berdampak baik kepada masyarakatnya. Dan kalau masyarakatnya bagus, maka negaranya pun akan bagus. Kalau 99% atau 90% semuanya ini berislam secara kafah, pakai metode apapun, insya Allah Indonesia tetap jadi baldatun thayyibatun walaupun kufur. Pakai metode demokrasi kayak mau pakai Pancasila, kerajaan, monarki, republik, perdana menteri, terserah gitu loh. Ya, paham nggih? Kalau begitu, Mas. Baik, saya kira cukup penyampaian pemaparan materi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu 10 menit, 9 menit karena ini mepet waktunya karena terhabiskan dari kalian jam 9.40 itu baru selesai ya kuliah ya? Jam 10, Pak. Oh, jam 10 selesainya. Iya. Oh ya. Oh ya. Baik, silakan Mas kalau ada pertanyaan.
Jika ada pertanyaan, mohon open mic dan menggunakan cara forum, atau bisa langsung melewati chat, nanti saya akan bacakan. Ya, kita utamakan dulu yang langsung ya. Yang chat kita baca terakhir kalau ada waktu. Baik, Pak. Usahakan menuliskan judulnya dan progres presentasinya berapa. Ini belum ada ini. Kelompok berapa, termasuk kelompok yang presentasi, yang minta masukan-masukan dari saya, usahakan maksimal di kelas ya, karena saya juga waktu terbatas, sudah habis di kelas, jadi kadang tidak sempat bisa balas dengan baik. Ada banyak yang mau dibalas, itu banyak, termasuk dari jamaah yang nanya-nanya masalah hukum, kayak yang mau beli herbal, yang mau minta resep herbal, yang belum lagi minta diruqyah, belum lagi minta cari istri, suami, wah pokoknya lah. Diusahakan maksimalkan panjenengan semua kelas. Kayak gini nih, apa nanya masalah materi, plus nanya masalah materi yang akan Anda hadapi pada penelitian dan LKTIK. Ya, silakan. Sempat saya berikan, kalau tidak ada ditutup. 1 menit, kita tunggu. Saya ingin izin bertanya. Ya, tampakkan diri Anda yang bertanya dan sebagaimana etika forum. Baik, Pak. Sebentar. Agak cepat. Pak, saya ingin bertanya tadi mengenai mujtahid itu, Pak, apakah ada apa istilahnya ada standarisasinya atau ada sertifikasinya, Pak? Apa standar khusus gitu, apa yang harus dimiliki seorang mujtahid atau apa yang harus ada dalam seorang mujtahid itu? Apakah ada, Pak, gitu, Pak? Mungkin itu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Absensinya absen berapa, namanya berapa, ayo diusahakan. Baik, Pak, mohon maaf lupa lagi. Saya Izzuddin Ahmad Afif, Pak, absen 11, Pak. Ya, kriteria mujtahid ya. Kriteria mujtahid itu paham akan ayat-ayat ahkam, walaupun tidak harus hafal Al-Quran, tapi paham tentang ayat-ayat ahkam, yaitu ayat yang bersumber darinya hukum. Yaitu kurang lebih di Al-Quran itu ada 114. Kita break dulu. Ini ada azan. La ilaha illallah Rasulullah. Baik, jadi salah satu syarat dari mujtahid adalah satu, menguasai ilmu alat. Ilmu alat itu adalah ilmu nahwu dan shorof, bahasa Arab bagus, termasuk balaghah, ma'ani. Balaghah itu ya, kalau dalam bahasa itu sudah masuk pada sastra Arab ya. Dia paham bagaimana setiap kalimat itu memiliki arti yang khusus. Bahkan dalam bahasa Arab itu per huruf itu memiliki signifikansi yang cukup luar biasa. Salah memberikan harokat, salah memanjang pendekkan, itu bisa berubah makna dari Al-Quran tersebut. Maka dia harus menguasai ilmu alat
ilmu nahwu, ilmu shorof, gramatikal bahasa Arab lah, ya, dengan baik. Yang kedua adalah dia mengetahui ayat-ayat yang bersumber darinya hukum-hukum, dan yang kedua sama juga dalam urusan hadis. Ya. Imam Syafi'i itu sebagai imam mujtahid, dia hafal di usia 9 tahun itu sudah hafal Quran, dan di usia 11-12 tahun itu sudah hafal Muwatta, riwayat-riwayat dari Imam Malik, ya, yang beliau kumpulkan dalam sebuah kitab. Beliau itu meriwayatkan hadis itu dikumpulkan dan itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Ahmad bin Idris itu adalah murid kesayangannya Imam Malik. Namun berbeda pendapat dan berbeda dalam hasil istinbat hukumnya. Apa itu yang disebut dengan ijtihad. Dan mereka saling menghargai, nggak kayak sekarang ini beda kunut, koyok-koyok beda apa ya. Itu kunut, itu kak saling coba, kak ya. Repot. Masih dibuyar gara-gara pengurusnya situ kunut, situ gak kunut gitu loh. Jadi gitu. Yang kedua, pastinya harus muslim, mukmin, dan soleh, musleh. Karena ada juga orang kafir, ya, hafal Quran ini, tapi dia nggak Islam. Sampai ketika ditanya, kenapa itu orang orientalis ya? Kenapa ente nggak berislam? Padahal entah hafal Qurannya belum dapat hidayah. Ya sudah. Karena hidayah itu misteri Allah. Kalau Anda tidak jemput sendiri, tidak minta sama Allah, nggak akan dikasih. Gitu. Yang nggak gitu aja, yang minta aja belum dikasih, apalagi yang santai-santai menjadi hambanya syaitan. Namanya syaitan ya. Namanya syaitan itu yaitu apa? Itu menyembah kepada setan lah. Dan ya pastinya kecenderungan ijtihadnya nanti akan mengaruh kepada kepentingan setan. Makanya syarat untuk berijtihad itu, mujtahid itu sebagai kapabilitas keilmuan juga kapabilitas keimanan, ya, dan kesolehannya. Begitu Mas Isudin. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kita tunggu, kalau memang tidak ada diberikan Mas kesempatannya kepada kelompok berapa, 4 sekarang ya. Iya, Pak. Untuk kelompok 4, Kelompok 4, persiapan kelompok 4. Izzuddin Pak yang mau share screen. Izzuddin. Iya, Pak. Kita break sholat dulu ya. Sudah azan itu di Blitar juga. Iya, Pak. Silakan bisa sholat dulu 15 menit teman-teman. Nanti kita kembali di jam 11.45. Ya, kita akan lanjutkan sampai jam 12.25 nanti. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Kalau dimulainya jam 10 itu gimana bisa? Oh, takutnya kelasnya nggak bisa. Jangan. Kadang itu kelasnya nggak bisa. Tuh. Baik, nanti Izzuddin biar nyiapin dulu ya. Saya matikan. Akan ketemu besok.
Cek 1 2, cek 1 2. Apakah suara saya terdengar? Silakan mulai presentasinya Mas Izzuddin. Baik Pak, sebentar. Karena ini judul-judul yang lain. Oh, nggak ada yang nulis. Jadi ditulis judul-judulnya dulu. Khususnya yang mau minta konsultasi judul, di waktu seperti ini dimanfaatkan. Jadi kalau japri belum tentu saya balas ya. Di kelas seperti ini yang dimaksimalkan. Karena waktu sangat terbatas. Khususnya yang kemarin japri itu. Segera ditulis, tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Judulnya ditulis, apa yang perlu ditanyakan. Nanti kita jawab. Ya, silakan Mas Izzuddin. Mas, waktu Anda 5 menit untuk presentasi judulnya. Baik Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota atas nama Ferdias Firmansyah absen 10 dan saya sendiri Izzuddin Ahmad Afif absen 11 memilih judul untuk karya tulis ini adalah persepsi terhadap pandemi COVID-19 berdasarkan sunnah Rasulullah. Jadi berikut adalah latar belakang mengapa kami memilih judul ini. Seperti kita ketahui bersama, coronavirus disease atau biasa dikenal dengan COVID-19 mulai mewabah pada awal tahun 2020. Adapun kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Wuhan, sebuah kota di Cina pada akhir tahun 2019. Virus kemudian menyebar dengan sangat cepat hampir ke seluruh penjuru dunia. Manusia di seluruh dunia pun memiliki berbagai macam solusi serta persepsi terhadap pandemi yang sedang terjadi. Ada pemerintahan yang langsung memerintahkan lockdown total terhadap negaranya, sehingga semua akses keluar masuk negara tersebut ditutup, serta aktivitas dalam negeri sangat dibatasi. Ada pula yang merasa cukup hanya dengan menjaga jarak fisik atau physical distancing. Persepsi terhadap pandemi ini pun berbagai macam. Ada yang menganggap pandemi ini sebagai konspirasi elit global dan menganggap pandemi hanya isapan jempol belaka. Ada pula yang menganggap bahwa pandemi adalah hasil dari ketidakhigienisan suatu kelompok orang dalam mengonsumsi makanan atau minuman. Bahkan, ada yang menganggap pandemi ini adalah azab dari Yang Maha Kuasa terhadap suatu golongan tertentu. Maka, kami lakukan penelitian, yakni KTI ini diharapkan itu untuk supaya kita bisa mengetahui bagaimana persepsi serta solusi yang benar menurut sunnah Rasulullah SAW terhadap pandemi yang hari ini tengah berlangsung. Supaya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para pemegang kekuasaan maupun bagi rakyat biasa untuk bersikap di tengah musim pandemi ini. Jadi itu latar belakang kami memilih judul tersebut. Adapun rumusan masalah dari KTI kali ini adalah bagaimana persepsi dan solusi Nabi dalam menangani pandemi pada zamannya. Yang kedua, bagaimana persepsi dan solusi pandemi COVID-19 berdasarkan sunnah Nabi. Tujuan penelitian kali ini yaitu pertama mengetahui persepsi dan solusi Nabi SAW dalam menangani pandemi pada zamannya, serta mengetahui persepsi dan solusi pandemi COVID-19 berdasarkan sunnah Nabi. Adapun untuk metode penelitian kali ini adalah studi kasus
deskriptif kualitatif dengan fakta sejarah yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Lalu data sejarah kemudian dibandingkan dengan fakta masa kini untuk menemukan persepsi yang benar terhadap wabah COVID-19 serta solusi yang paling tepat untuk mengatasi wabah COVID-19 menurut sunnah. Untuk daftar pustaka belum banyak karena kami belum mulai menulis, hanya kami baru memulai proposal untuk mengajukan KTI ini. Baik, terima kasih. Semoga secepatnya untuk diperbaiki. Yang perlu saya cross check, pandemi yang dimaksud di masa Nabi itu kapan, Mas? Pandemi yang pernah terjadi di zaman Nabi itu. Pandemi saya pernah mendengar dan pernah membaca, Pak, ada di zaman Nabi itu ada pandemi taun, kok nggak salah ya, wabah taun. Pastikan lagi itu sebenarnya ketika seperti itu sudah harus di cross check dari sumbernya, misalkan dari Sirah Ibnu Hisham atau dari Sirah Bidayah wan Nihayah begitu. Karena bisa jadi yang Anda dengar itu bukan di masa Nabi, atau bisa jadi di masa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, yang mana taun itu terjadi pada Syam, pada masyarakat Syam ya pada saat itu. Sehingga kalau hadis Nabi ada, tapi kalau merujuk kepada sejarah yang ada harus pasti dan bagaimana metodenya menganalogikan gitu. Baik, jadi ini mau mencari masyarakat ya sekaligus solusi ya. Atau Baik, seperti apa? Jadi bagaimana memandang. Jadi coba ke judul lagi. Jadi ketika Anda tadi memaparkan seperti itu, ditulis aja langsung persepsi dan solusi terhadap pandemi COVID-19 ya. Bagi siapa? Bagi rakyat Indonesia atau bagi Muslim kalau menurut saya. Persepsi ya dan solusi bagi seorang Muslim terhadap pandemi COVID-19 berdasarkan kajian Sirah Nabawi atau kajian Sunnah Rasul. Kalau Sunnah Rasul terlalu luas ya. Jadi kalau kita mau pakai metode sesuatu yang pernah terjadi di masa Nabi, lalu terjadi lagi di masa sekarang, tinggal kita menganalogikan mana unsur kesamaannya dan mana perbedaannya, lalu ambillah solusi itu dengan solusi yang sama, insya Allah akan menjadi solusi, kan begitu Mas. Tapi ketika Anda ingin meneliti persepsinya, ya caranya adalah teliti bagaimana persepsinya para sahabat. Jadi kalau saya kasih tahu nih kisahnya antara persepsinya Umar bin Khattab dengan persepsinya sebagian sahabat senior pada saat itu ketika terjadi taun, gitu ya. Jadi ada dua persepsi pada saat itu. Jadi ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mau berkunjung kepada sahabat yang berada di mana? Di Syam, yang mana pada saat itu adalah di situ ada sahabat Khalid bin Walid, ya, ada juga sahabat yang lain yang senior itu. Yang mana Khalid bin Walid sendiri radhiyallahu an disinyalir meninggal karena penyakit itu. Termasuk sahabat Abu Ubaidah, itu sahabat senior, itu juga meninggal karena penyakit taun itu. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar inginnya sebenarnya para sahabat senior ini mau ditarik, ya, ditarik ke mana? Ke Makkah, ke Madinah, ya, biar tidak terjangkit penyakit taun tadi. Tapi mereka menolak.
menolak, dan beliau itu bersikuku untuk tetap di Syam. Ya. Dan itu ikhwatul iman menjadi sebuah persepsi tuh. Ada yang persepsinya ngapain kita lari kalau ini memang takdirnya Allah, ya sudah selesai gitu. Kita nggak usah lari. Tapi kalau persepsinya Sayyidina Umar apa? Loh, takdir Allah itu kita lari dari tempat yang nggak beres ke tempat yang beres. Sebagaimana ada orang apa yang sakit atau onta yang sakit tidak dikumpulkan dengan onta yang sakit, yang sehat gitu loh. Bisa dipahami ya Mas ya? Itu diantaranya persepsi. Ya, bagaimana kelompok? Baik Pak. Jadi kalau tadi persepsinya itu, kalau yang menurut Umar itu dia bisa dikatakan lari dari takdir Allah tapi menyebut takdir Allah yang lain, begitu Pak ya. Kalau yang Ya, betul. ada lagi persepsi yang pasrah Pak ya, menerima takdir Allah. Ya, maksudnya dia tidak mau keluar di situ. Semuanya sama-sama memahami dari hadis-hadis Nabi. Jadi Anda nanti menguji, itu kan dua persepsi di situ. Akhirnya sekarang tadi kan persepsinya lebih banyak lagi ini di zaman sekarang. Maka Anda cukup meneliti persepsi itu gitu. Persepsi yang berkembang di masyarakat. Anda bisa cek. Di antaranya saya pernah tanya-tanya itu masalah orang itu. Saya walaupun dikasih 1 miliar nggak mau divaksin gitu. Waduh, menurut saya itu berlebihan juga ya. Kalau saya mikir juga kalau mau dikasih 1 miliar saya juga mau aja divaksin. Ya, nanti 1 miliarnya saya ambil, vaksinnya langsung saya keluarkan lagi dari tubuh saya. Walaupun saya bermadhab tidak mau divaksin gitu ya. Tapi kalau dikasih 1 miliar ya kayaknya mau juga gitu ya. Kenapa? Karena bisa dihilangkan ya vaksin tersebut dengan cara-cara tertentu dari ilmu tibbun nabawi. Maka ikhwan jemaah sekalian, ini khususnya kelompoknya Izzuddin ini, silakan diteliti. Persepsinya orang banyak sekali. Ada tadi yang sudah sampai sebutkan tadi, bahwasanya ini adalah, jadi cara mengkajinya begini, ya, cara mengkajinya dari dua hal. Jadi bagi seorang muslim memperlakukan COVID-19 ini, persepsinya harus seperti apa? Ada dari kacamata husnudzon, apa dari kacamata suudzon. Nanti pakai ayat-ayat yang inna ba'dadzanni ismun ya. Jadi itu persepsi. Bahkan PPKM itu sendiri itu tuh bisa diuji persepsi seorang gitu. Bahkan persepsinya orang kota dan desa itu beda. Sama-sama di kota itu juga beda loh. Saya lihat begini kan, saya ke masjid di Surabaya terus bilang, ini ya, memang nggak diterapkan protokol kesehatan gitu. Nah, katanya, oh enggak Ustaz, dari awal memang gini. Ya, saya juga manggut-manggut saja. Oh, terus saya simpulkan, ini begini karena dia masjidnya agak menjorok ke dalam, tidak di pinggir kuburan, tidak di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan mungkin tidak akan seperti ini gitu. Dan beberapa masjid saya temukan, 2 masjid di Surabaya itu, saya lihat itu agak mendalam, menjorok ke dalam, tidak di pinggir jalan raya. Itu disebutkan dia dari awal tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana masjid-masjid yang lain gitu. Dan saya tanya, satu masjid itu kemarin gimana? Satu aja kok yang meninggal, yaitu imam maghribnya katanya. Oh, kan luar biasa ini. Ya, jadi persepsi itu bisa diuji dan kita hargai setiap persepsi selama mereka memiliki dalih yang kuat gitu. Dan memang bukti di lapangan bisa seperti yang mereka duga gitu loh. Nanti bisa jadi Anda juga kerangka teorinya dibangun dari ana indadzanni abdi, ana indadzanni abdi bi gitu ya. Banyak persepsi itu nanti Anda nilai dengan kerangka teori sebagai pisau analisis, baik itu dari husnudzon atau suudzon, atau dari persepsi
memahami takdir, ya, sebagaimana pemahaman takdir yang dipahami oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari masalah ta'un itu berbeda dengan para sahabat yang lain, ya. Kan pada saat itu kan yang mengatakan kan waktu itu Sayyidina Umar mau ke Syam, ya. Kemudian di pertengahan jalan dicegat, jangan, nanti jenengan kena. Hmm. Kemudian ada yang bicara begini kan, apakah kita akan lari dari kodok dan kodoknya Allah gitu. Akhirnya dijawab, iya, kita akan lari dari kodok dan kodoknya Allah yang buruk menuju kodok dan kodoknya Allah yang baik dengan cara apa? Ya tadi itu tidak mendatangi. Tapi setelah saya perhatikan, ya apa yang diambil keputusan oleh Sayyidina Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma, ya benar juga. Karena dalam hadis itu kalau kita berada di tempat yang tersurat tahun, nggak usah lari, nggak usah mana, tetaplah di situ, ya. Dan mereka yang mengambil keputusan Sayyidina Umar itu juga benar gitu. Karena posisi beliau ini berada di luar, maka tidak usah masuk. Nah, gitu kan. Itu kan menarik kalau Anda bahas. Apalagi sekarang persepsinya masyarakat ini bermacam-macam gitu. Ada yang konspirasi, ada yang bilang ini adalah masalah Jundullah saja sudah di YouTube, gimana Anda lihat ya? Nah, kalau Anda bisa ini meramu persepsi yang Anda dapatkan dari berbagai masyarakat, kalangan masyarakat desa, kota. Izzuddin ada di mana posisinya? Dari daerah mana kamu? Saya di Surabaya, Pak. Surabaya mana? Kolilo. Sekolilo, berarti Iya, Putri. iya Putih. Nemu nggak masjid sing nggak pakai prokes ket awal? Itu daerah Kejawan, belakangnya Darul Hijrah, agak menjorok ke dalam. Itu gak pakai prokes dari awal itu kan. Terus Iya. Ferdi orang You are mana? now unmuted. Desa apa kota? Ada nggak masjid yang modelnya kayak tadi itu? Ada ya. Itu silakan diteliti. Persepsi masyarakat menghadapi now COVID, khususnya Muslim saja. Bagaimana persepsi masyarakat Muslim terhadap COVID-19 ya, dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang takdir dan prasangka baik dan buruk misalkan. Nah, itu sudah luar biasa nanti. Kalau nanti bisa terpublikasi, masukkan ke jurnal sosial keagamaan ya. Masuknya ke mana? Jurnal sosial keagamaan. Itu sudah saya berikan arahan panjang lebar. Semoga menjadi manfaat dan menjadi pencerah bagi orang-orang yang masih salah paham atau gagal paham terhadap bencana COVID-19. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Untuk saat ini mungkin belum ada. Ya, segera digarap, jangan terlalu santai karena waktu Anda kurang 3 minggu. Kita targetnya UTS sudah selesai. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, Pak. Kita beralih ke kelompok 5. Dan sebelum ke kelompok 5, silakan kelompok yang ingin bertanya terkait materi, terkait apapun, langsung saat ini. Monggo yang mau bertanya. Silakan dan sudah di sini sepertinya yang nulis kelompok Safwan Taqiyuddin Abdur. Judulnya kelompok 5, manfaat mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman di era kemajuan teknologi. Waduh. Ini apanya yang mau diteliti, Mas? Nanti kan sampean sekarang kelompok 5, langsung Safwan langsung presentasi. Yang kemarin ngechat saya itu masalah hoax. Terlalu banyak masalah hoax itu. Ya, kalau Anda mau tetap itu harus spesifik. Silakan kelompok 5 segera ambil posisi Anda, dan kalau mau pakai share screen silakan, kalau tidak ya tidak usah. Waktu Anda 5 menit,
dan nanti konsultasinya 10 menit. Dan yang lain sambil lalu ya, kelompok 11 mempersiapkan ekonomi hidup dengan berinvestasi saham syariah ini gimana maksudnya? Iya, kurang bagus itu. Kata-katanya kalau judul, buka lagi share-sharean yang saya buka di grup WA. Ya, jangan ambigu, jangan terlalu puitis, jangan ini terlalu ini mempersiapkan ekonomi hidup. Maksudnya dengan berinvestasi saham syariah. Anda mau meneliti apa? Apa mau meneliti ekonomi umat? Judulnya masih membingungkan ya. Kalau bisa itu judul itu ya. Sekali baca itu sudah orang itu kebayang. Oh kalau saya baca tulisan ini, saya akan dapat manfaat seperti ini gitu loh. Ini saya baca bingung. Mempersiapkan ekonomi hidup dengan berinvestasi saham syariah itu ya apa maksudnya? Ya, kalau yang kelompok 5, ayo silakan sekarang. Waktu Anda 5 menit, kelompok 5, silakan secepatnya diambil posisinya. Sudah. Kelompok lain gimana? Nggak ada yang ditulis judulnya. Jangan lama-lama, silakan segera ditulis. Kemudian juga yang mau ditanyakan, tanya. Nggak usah banyak japri, karena belum tentu saya balas. Mana nih kelompok 5 ini? Kalau nggak ada, ganti saja kelompok 6. Kalau memang no respon, kelompok 5 bisa diganti kelompok 6. Baik, kalau Anda error, bisa temannya Mas Sofwan. Temanmu kan 2 kelompoknya itu. Karena ini judul-judul yang lain nggak ditulis ini. Walah. Ya udah diloncati kelompok 5. Ya, awalnya Husna sudah berapa persen, diberikan prosentasenya berapa persen. Kalau sudah selesai, berarti 100%. Kalau tinggal kesimpulan, ya berarti 80%. Masih 50%. Baik. Yang lain mana ini? Ikut apa ya? Yang error Jawa Bali, First Media atau ikut apa Mas? Masya Allah. Ya wes gini lah. Baik, kelompok 6 kalau nggak error silakan kelompok 6. IndiHome sama Telkomsel ya Allah. Sekarang tadi Indosat ya yang masih ini ya Masya Allah. Ya, saya pakai Indosat ini. Pantesan tadi saya IndiHome pakai WiFi error, banyak pakai pribadi. Iya, Jawa Bali, Telkomsel sama ini lagi error kata teman-teman ini. Ya, sekarang kelompok 7 jaringan apa? Ya, Enrico. Tergantung sih ya, Enrico. Investasi saham syariah. Kamu mau lihat apanya? Apakah menguji kesarihannya, ya, atau memang Anda menguji dari pengaruh
investasi saham syariah itu pada kebangkitan ekonomi umat. Ya, gitu, Mas Adi Bro. Spesifikkan, jangan terlalu umum, jangan terlalu bertele-tele, gitu loh. Gitu ya. Itu terlalu umum itu, Enrico. Ya, ada kelompok 7 juga error. Ya sudah, tulis semua judul-judulnya teman-teman. Saya berikan koreksinya. Ayo, termasuk yang kemarin Jabri saya itu loh. Apa itu? Ya Allah. Al-Quran sebagai solusi dalam mengatasi fenomena depresi pada mahasiswa di era pandemi COVID-19. Ya, wis. Ditulis ya, studi kasus di mana? Studi kasus di mahasiswa PS jurusan apa? Bisa ditulis di judul, bisa ditulis di itu, di batasan masalah. Apa lagi nih? Atau ada kelompok yang siap untuk presentasi, ada waktu sisa 9 menit. Kalau enggak, ya judul-judulnya ditulis, nanti akan saya berikan masukan. Termasuk tadi ya, mana tadi itu. Mempersiapkan ekonomi hidup. Apa maksudnya ekonomi hidup? Kelompok 11. Kelompok 11 ini, iya kelompok 11. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 10 silakan lanjut, itu nggak apa-apa. Pembajakan produk digital dalam perspektif Islam, damai dan sosial kemasyarakatan. Ya, lebih rame. Jadi kelompok 10 ya lebih rame. Jadi kalau hasil Islam kadang gak tertarik. Kenapa? Ini R&D, ada teknik. Itu. Tapi kan kalau nanti ikutkan nama saya di penulis, enggak sih. Soalnya ada sisi, oh ini dosen agama ini. Nah, jadi reviewer itu juga mempertimbangkan penulis. Kelompok 8, penerimaan diri untuk mengurangi perasaan insecure dalam pandangan Al-Quran. Tolong dijelaskan insecure itu apa yang Anda maksud. Kok penerimaan diri ya? Anjuna, insecure yang kamu maksud itu apa? Ya, isu penggunaan unsur babi dalam sosial dan Islam ya. Oke. Oke. Sudah ya kemarin ya. Sudah berapa persen, Alfian? Sudah dapat interview berapa? Ya. Oh, tadi
Mohon maaf tadi error. Kelompok 1 Al-Quran sebagai solusi dalam mengatasi fenomena depresi pada mahasiswa di era pandemi dengan studi kasus. Nggak usah dengan Mas Awaliyah Husna, langsung studi kasus pada mahasiswa TRI PENS 2021. Jadi biasanya ada judul gitu, Al-Quran sebagai solusi dalam mengatasi fenomena depresi pada mahasiswa di era pandemi COVID-19. Terus di bawahnya ketik studi kasus pada mahasiswa TRI PENS 2021. Gitu Mbak ya. Berapa persen awalnya Ustaz tadi? Ini tadi 4 error saya. Berapa 6 tadi? Anzilna coba dijelasin insecure itu apa? Bisa langsung voice biar saya lebih paham maksud Anda. Maksudnya penerimaan diri itu apa? Sifat qanaah gitu. Soalnya dalam Islam itu ada menerima setiap apa yang dialami itu dengan hati yang sabar dan qanaah. Jadi ada perspektif sabar, ada perspektif qanaah. Qanaah ini ya ada sisi perbedaan dengan sabar. Tapi biasanya berbarengan dengan sabar. Kelompok 7 berita hoax yang terjadi saat ini menurut Islam apa ini? Kelompok 7 kan kayaknya ini yang ngechat saya dah terkait hoax itu. Kamu langsung saja karena kalau berita hoax itu terlalu lebar. Apa yang kamu akan teliti di berita hoax? Apa yang berita misalkan berita hoax terkait apa sekarang yang paling ngetren berita hoax? Hoax yang paling ngetren apa sekarang, teman-teman? Ya, vaksin itu sudah ada yang bahas. Mungkin berita hoax tentang kolor hijau misalkan. Atau berita hoax tentang penggandaan duit. Itu kan bisa hoax. Atau berita hoax tentang pelakor yang terjadi pada artis ini dan dampak bagi sosial dan karirnya gitu. Itu bisa dilihat. Baik, insecure adalah perasaan tidak mampu, tidak cukup baik, kecemasan yang membuat seorang merasa tidak aman. Baik, itu berarti pesimis itu. Kamu bisa pakai ayat yang berkaitan dengan keputusasaan. Dan Allah menyatakan tidak ada rahmat bagi orang yang berputus asa. Baik, lalu tadi kamu anzilna judulnya penerimaan diri untuk mengurangi perasaan insecure dalam pandangan Al-Quran. Baik, caranya begini, berarti penerimaan diri itu adalah langsung aja kamu meneliti insecure gitu aja, ya. Langsung insecure dalam perspektif Al-Quran dan psikologi gitu aja. Jadi instrumen barunya yang kamu masukkan adalah nanti memperbandingkan kalau dari psikologi itu seperti apa, dari Al-Quran seperti apa. Kemudian kamu di Al-Quran itu nanti menspesifikkan kerangka teorinya dari apa? Dari apa solusinya, misalnya dari bahas masalah di pembahasan itu masalah dari mana sih kok ada sifat insecure dalam diri manusia itu? Apakah dari suudzon kepada Allah? Apa dari nggak bela diri kepada dirinya itu? Apa dari lemahnya iman? Nah, gitu. Dan solusinya seperti apa? Al-Quran memberikan solusi apa? Dari sisi psikologi itu masuk kategori apa dan solusinya gimana dari kedua keilmuan itu? Gitu ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Baik, ada lagi waktu kurang 1 menit, silakan yang ingin konsultasi judulnya
Ini tadi pembajakan ini kalau bisa dikaitkan juga dari kelompok 10 ya. Misalkan ini, pembajakan produk digital dalam perspektif Islam dan ekonomi bisnis itu bagus banget itu. Jadi gini, misalkan nanti dari sisi bisnis itu tidak berefek kepada yang dibajak, itu bagaimana? Misalkan dari sisi bisnis ternyata pembajakan itu membawa dampak positif, misalkan ini ya, dan seterusnya. Ya, karena waktu sudah 12.30. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tambah waktunya 5 menit. Kalau tidak ada, saya tutup. Baik, Iman, karena sampai sekarang saya tunggu 1 menit tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga semuanya menjadi karya-karya yang barokah, manfaat, memberikan manfaat bagi setiap membacanya, dakwahkan dan niatkan bagaimana produktivitas kita ini sebagai dakwah kita secara tulisan, dan kita berharap kita sudah mati, tulisan kita masih dibaca anak cucu kita, adik-adik kelas kita, dan kita berharap ketika terpublikasi semakin banyak manfaat yang disebarkan dan semakin banyak peluang mendapatkan pahala dari dakwah tulisan kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.